أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم وصدق حبيبه نبينا الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus Masjid Syuhada Kota Harapan Indah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Amin. Segenap jamaah salat duha Masjid Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini menjadi wasilah turunnya rahmat dan ampunan Allah untuk kita semuanya. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Ahibbahil kiram, di kesempatan kali ini kita sama-sama membuat sebuah review terhadap adanya kekosongan konsolidasi politik umat Islam sejak Masyumi dulu dibubarkan. Semenjak Masyumi dibubarkan sampai saat ini, konsolidasi politik umat Islam tidak terbangun dan tidak bisa terbangun. Dengan adanya plesetan atau bukan plesetan, ucapannya Ahok itu yang dia sebut terpleset lidah, entah terpleset atau tidak, tapi ternyata bisa membangkitkan kembali, bisa membangun kembali persatuan umat Islam. Bahkan yang diharapkan adalah terbangunnya kembali konsolidasi politik umat Islam Indonesia yang setelah puluhan lama ini tidak bisa terbangun, khususnya semenjak Masyumi dibubarkan. Begitu Masyumi dibubarkan, lalu Soekarno lengser, dibuat pemilu oleh Pak Harto. Waktu itu udah nggak terbangun juga, walaupun P3 disatukan seluruh unsur Islam di situ, tapi tidak terbangun konsolidasi politik. Lalu saat reformasi begitu juga, ada upaya untuk membangun konsolidasi politik, membangun kembali Masyumi, tapi gagal. Masing-masing jalan di relnya sendiri-sendiri. Kemudian saat sekarang ini, insya Allah ada harapan cerah bahwasanya
umat Islam yang sudah sekian puluh tahun bercerai-berai dan sudah merasakan dampaknya akibat terpecah belahnya umat Islam, justru mereka merasakan sendiri dampaknya yang sangat-sangat merugikan pada diri mereka sendiri. Saat sekarang ini alhamdulillah seluruh umat Islam, seluruh elemen umat Islam bersatu, kecuali yang hatinya punya penyakit, itu lain ceritanya. Kalau umat Islam yang beriman, apapun kelompoknya, apapun mazhabnya, pasti bersatu. Kita bisa menyaksikan bagaimana setelah sekian lama para ulama menyembunyikan ayat-ayat yang berkaitan tentang kepemimpinan. Nggak dibahas karena di Indonesia ini ada sistem. Jadi sekarang orang Islam kaget-kaget, khususnya yang nggak doyan ngaji, yang nggak suka pengajian, mereka kaget-kaget kok ada ayat kayak begitu ya. Kok ada ayat kepemimpinan nih? Kaget-kaget mereka. Sekarang belajar ngaji. Dan itu tak bisa dibendung. Semenjak Ahok mengatakan bahwasannya surat Al-Maidah itu, apa kita dibohongi pakai surat Al-Maidah, macam-macam itu. Nah itu membangkitkan semangat umat Islam, bukan hanya cuma yang di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan internasional. Kita bisa menyaksikan dalam beberapa kegiatan aksi bela Islam pertama tanggal 14 Oktober, lalu disambung lagi dengan aksi bela Islam kedua tanggal 4 November, disambung lagi dengan aksi bela Islam yang ketiga pada tanggal 2 Desember, 2 hari yang lalu. Luar biasa, lebih spektakuler. Kegiatan rangkaian perjuangan umat Islam seperti ini dengan teduh, dengan penuh berkah, rahmat dan hikmah, betul-betul bisa menggetarkan hati musuh. Padahal dengan berbagai macam rintangan-rintangan, yang rintangannya itu tidak kecil, rintangannya itu luar biasa, sangat berat, khususnya yang tanggal 2 Desember ini lebih berat daripada yang tanggal 4 November. Tanggal 4 November itu nggak sampai ada pelarangan, negosiasi berjalan dengan mudah. Cuman karena begitu tanggal 4 November umat membeludak sampai jutaan orang, ternyata itu sangat membuat takut. Entah siapa yang merasa ketakutan, sehingga polisi langsung memberikan pernyataan kalau ada aksi yang berikutnya lagi itu makar. Entah kenapa tokoh-tokoh Islam ditemuin, cukup ya sampai tersangka saja, lalu kita sebut tasyakuran. Akhirnya ada beberapa tokoh yang mengeluarkan statement, padahal tokoh ini ikut aksi juga enggak, ikut jadi panitia juga enggak, lalu mengeluarkan statement bahwa umat Islam tidak ada aksi lagi, cukup, kita bersyukur sudah jadi tersangka. Aneh, ternyata begitu saya ketemu dengan beberapa tokoh yang lain,
Sudah diajak bicara duluan, cukup sampai tersangka saja. Percayakanlah prosesnya kepada hukum, kepada kami, kata polisi. Lalu nggak usah ada aksi lagi, karena aksi yang berikutnya nanti akan merugikan Islam. Kalau nggak lebih banyak jadi malu, atau ada penyusup bikin rusuh di mana-mana. Beberapa tokoh yang tidak mengikuti aksi kemarin, dia sempat juga mengamini juga. Bahkan ulama-ulama sepuh juga sempat menasihati kami supaya tidak perlu ada aksi lagi. Begitu statusnya jadi tersangka, kita juga menyatakan bahwasanya kita tidak pernah meminta Ahok jadi tersangka. Kita minta Ahok ditahan, ditangkap sebagaimana orang-orang. Orang-orang yang lain juga begitu, ditangkap, ditahan. Kenapa giliran Ahok enggak? Jurisprudensi yang ada seperti Permadi SH, kemudian ada lagi Ariswendo, ada lagi Lia Aminuddin, Nabi palsu Ahmad Mossadegh, semuanya ditangkap. Ada lagi yang sholat dua bahasa di Jawa Timur, ditangkap juga. Kok Ahok bisa enggak? Lalu kita minta ditangkap, artinya ya proses orang-orang yang ada ini ditangkap dulu baru diperiksa, tangkap dulu baru periksa. Kalau udah melihat gejolak masyarakat, ini sudah sampai heboh nasional di seluruh Indonesia bergejolak, masih nggak ditahan juga sini. Berarti orang ini super kebal hukum, atau dia sudah menjadi penguasa di negeri ini, atau di belakangnya dia menjadi penguasa, sehingga Ahok ini berani sesumbar. Begitu dinyatakan sebagai tersangka, alasannya 3. Ya biasa, dia tidak akan melarikan diri karena sudah dicekal, kemudian dia sudah alat buktinya sudah disita, lalu dikatakan juga bahwa Ahok tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Ini alasan polisi. Kita tanya, apa betul Ahok tidak bisa melarikan diri walaupun sudah dicekal? Apa ya? Apa yang bisa, saudara sekalian? Mau cekal, bisa cekal Ahok. Aguan yang sudah ketahuan begitu cekalnya dicabut. Kemudian dia tidak mengulangi lagi perbuatannya. Baru saja Ahok jam 10 pagi dinyatakan statusnya sebagai tersangka, jam 12 dia mengulangi lagi perbuatannya dengan memfitnah umat Islam dan ulama. Dia bilang apa itu? Diwawancarai di TV ABC News milik Australia tentang protes umat Islam di Indonesia yang lawan Ahok, sehingga ada tekanan untuk memenjarakan Ahok. Dia bilang itu kan demonstrasi bayaran. Orang-orang bayaran dibayar 500.000. Baru 2 jam disebut sebagai tersangka, langsung dia memfitnah lagi, sehingga dilaporin lagi. Memang orang itu mulutnya mulut comberan. Mulut comberan gak bisa dijamin. Tapi saya heran, polisi masih aja bilang dia gak akan mengulangi lagi perbuatan yang gak akan mengulangi. Nah untuk itu, kawan sekalian, di saat gelar perkara untuk menetapkan status, saat itu komposisi kan itu gelar perkaranya terbuka tapi terbatas.
komposisinya ahli pidana pihak Ahok 4, ahli pidana pihak kita GNPF itu 2, ahli bahasa sama, ahli agama banyak kita. Di akhir pemaparan bukti-bukti menyaksikan daripada argumentasi dan bukti-bukti semua, terakhir di situ Habib Rizik memberikan argumentasi. Kata Habib Rizik begini, kita sudah menyaksikan bersama bukti-bukti yang ada, kita juga sudah melihat saksi-saksi yang ada. Cuman sekarang ini kita ada sedikit perbedaan. Masalah ini soal bukti. Buktinya Ahok ini, apakah dia itu ada niat atau enggak? Karena jadi alasan polisi dia nggak punya niat mengeluarkan ucapan seperti itu. Lalu Habib Rizik katakan, kalau yang disampaikan oleh Bareskrim buktinya hanya yang ceramah Ahok saat di Pulau Seribu itu, mungkin masih punya alasan. Tapi bukti yang FPI sodorkan bukan itu saja. Bukti kita 4 bahwa Ahok itu sudah berkali-kali mempermasalahkan surat Al-Maidah ayat 51 berkali-kali. Bahkan dia juga mengklarifikasi dengan cara itu, betul-betul dia lihat bicara seperti itu, cuman dia justru tambah meyakinkan pembicaraan. Bahkan ada buku yang ditulis oleh Ahok sendiri berkaitan dengan surat Al-Maidah ayat 51, ada. Judul bukunya Merubah Indonesia. Di halaman 40 dia sebutkan di situ cerita tentang surat Al-Maidah ayat 51. Oh, jadi nggak masalah ternyata. Surat Al-Maidah ayat 51 itu yang nggak boleh itu menjadi teman. Apalagi menjadi teman itu tafsir bahaya itu. Kalau kita nggak boleh berteman dengan orang Yahudi Nasrani, kalau dia konsekuen atau orang-orang liberal itu konsekuen dengan tafsir dan tidak boleh berteman dengan orang Yahudi Nasrani, seharusnya nggak ada teman Ahok dari orang Islam tuh nggak ada. Semua orang kafir semua satu grup dia. Tapi kenyataannya tidak. Jadi dari buku itu juga kita jadi bukti. Ini dia dari dulu sudah begini, sekarang dia pakai lagi. Begitu kita paparkan bukti-bukti tadi, alhamdulillah di akhir penutupan sidang itu gelar perkara, 2 orang daripada ahli pidana pembela Ahok itu keluar. Diangkat bicara bahwasannya kami setelah mendengar pemaparan Habib Rizik soal bukti-bukti yang lain, ini maaf kami tidak bisa lagi berada di sini karena posisi kami tadi kami tahunya hanya 1 bukti saja, makanya kita masih bisa berkutik seputar masalah niat. Tapi kalau udah ada berkali-kali kejadian dan ada bukti yang tadi sudah disampaikan, kami tidak jadi membela Ahok. Kalau gitu kita berseberangan. Sekarang akhirnya 2 orang ahli pidana pindah bersama-sama kita untuk justru melawan Ahok. Akhirnya dari situ jadi komposisi berubah semua. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu saja dalam masalah ini selalu saja memberikan jalan keluar bagi umat Islam dan juga bagi penegak hukum supaya tidak ada lagi alasan bagi Ahok dari jalur apapun untuk dibenarkan. Itu nggak ada. Saya pernah ditanya satu orang ustaz yang diminta jadi saksi ahli agama, jadi ahli agama di kepolisian. Saya dibel, dia katakan, Pak Ustaz, tolong kasih tahu saya titik salahnya Ahok ini di mana. Saya bilang aja,
Ente hafal Quran, banyak baca tafsir, kemudian nggak tahu titik lemahnya di mana. Ini bukan urusan kitab, ini urusan linguistik. Urusan linguistik. Kita juga paham kalau di sini ada suka-suka ucapan yang benar, tapi yang dimaksud adalah batil. Ada. Nah, dulu di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Rasulullah SAW, mulai banyak orang-orang murtad, nggak mau lagi bayar zakat. Akhirnya umat Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid untuk keliling ke kabilah-kabilah yang mereka tidak lagi mau bayar zakat atau mereka milih murtad. Disuruh didatengin, tarik zakat, sampaikan dakwah, lalu tariklah zakat mereka. Satu-satu Khalid bin Walid datang berdakwah, kemudian pungut zakat, sampaikan dengan argumen-argumen, tarik zakat terus. Satu tempat dia saat menyampaikan dakwah, menyampaikan bahwasannya ini yang namanya zakat tetap wajib, rukun Islam, di zaman Nabi wajib, di zaman kita juga tetap wajib. Dia bilang, oh enggak, dulu kita bayar zakat itu bayar kepada Rasulullah, bukan kepada Anda. Kami dulu bayar zakat kepada Rasulullah, kami nggak pernah bayar kepada Anda. Oh enggak, Anda dulu jadi orang Islam. Rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat. Zakat itu rukun, nggak bisa. Ini di zaman Nabi Muhammad rukun. Dia bilang, oh Muhammad sahibu, Muhammad temanmu itu. Dia gitu bilang, Muhammad sahibu. Begitu dia katakan Muhammad sahibu, Khalid bin Walid gak pakai pikir panjang, cabut pedang ditebas, mati. Waduh, heboh, geger, berita ramai. Khalid bin Walid membunuh tokoh lagi, sampai berita kepada Abu Bakar Siddiq, marah besar Abu Bakar Siddiq. Namanya Khalid bin Walid gak menjalankan tugas, dipanggil dan disidang. Marahnya itu Abu Bakar Siddiq luar biasa. Aku suruh engkau untuk berdakwah, memungut pajak, menyampaikan kepada mereka kewajiban Islam termasuk zakat, bukan untuk bunuh dia. Begitu disidang ditanya, kenapa kau bunuh dia? Dia bilang, habis dia lagi saat saya baik-baik menyampaikan dakwah, tahun ini dia bilang Muhammad sahib, Muhammad temanmu itu, Muhammad sahabat. Wah, tahan saya. Saya tambah saya. Apa betul dia bilang Muhammad sahib? Ada saksi-saksi dikumpulin, benar nggak dia bilang Muhammad sahib? Benar. Diperiksa lagi dari saksi dari mana-mana, betul. Ya sudah, kata Khalifah Abu Bakar Siddiq, kalau dia bicara seperti itu depan aku juga yang tebas kata leher. Jadi nggak
Bisa iya, bisa tidak. Dari mana bisa iyanya? Bisa iya ketika disampaikan dengan tendensi merusak Islam. Ini yang dilakukan oleh Ahok. Saya pernah berdiskusi sama petinggi polisi, petinggi Polri. Saya lihat begini, disamakan dengan kasus teroris. Kita dibohongi pakai Al-Quran yang menyatakan bunuhlah orang-orang kafir itu secara keseluruhan. Tulul kafirina kafah. Bunuhlah, perangilah orang-orang kafir itu secara keseluruhan. Nah, itu yang dia lakukan. Itu kan ayat Al-Quran. Jadi orang ini dibohongi pakai ayat Al-Quran yang menyatakan perangilah qatilul kafirina kafir. Perangilah orang-orang kafir secara menyeluruh. Ini ayat Al-Quran. Jadi teroris-teroris ini dibohongi oleh ustadznya dengan ayat ini, sehingga dia, orang-orang teroris ini, memerangi orang-orang kafir karena ada ustadz yang pakai ayat perangilah orang-orang kafir secara keseluruhan. Itu jadi dalil dia. Padahal kan maksudnya ayat itu nggak seperti itu. Sehingga orang teroris merasa halal membunuh orang kafir di mana-mana. Merasa halal dia merampas, merampok karena dianggap orang kafir ini perang semua. Hartanya itu ghanimah. Ini gara-gara apa? Ada ustaz yang menyatakan seperti itu. Nah, ini kan artinya ada yang dibohongi dengan menggunakan ayat ini. Nah, di situ kita juga mengklirkan masalah seperti ini. Enggak seperti itu, beda. Pemahamannya beda. Itu hanya perbedaan tafsir, salah menafsirkan. Tapi yang disampaikan oleh Ahok bukan salah menafsirkan saja. Nah, dia melakukan penistaan, peremehan terhadap Al-Quranul Karim. Walaupun ada salah tafsir, tapi juga di situ ada unsur peremehannya. Bapak Ibu sekalian, ketika mulai diproses dan Ahok disebut sebagai tersangka, alhamdulillah segera masuk ke kejaksaan, dan di kejaksaan saya dan kawan-kawan dari GNPF dipimpin oleh Habib Rizik Syihab, kita datang ke Kejaksaan Agung. Berjumpa di Kejaksaan Agung juga kita menyampaikan hal yang sama. Pertama, mau memastikan apa betul ini berkas sudah masuk. Berkas 800 halaman lebih itu betul sudah masuk. Tapi kita juga meminta supaya tetap tahan. Karena berkas sudah dilimpahkan, sekarang udah wewenangnya kejaksaan. Ayo, takut Tuhan, tahan. Dia berpotensi untuk melarikan diri, berpotensi juga untuk mengulangi lagi perkataan. Akhirnya di mana? Di situ dia katakan akan melihat, akan mempelajari. Dan kita sudah ingatkan juga, yang namanya tahanan kan nggak mesti penjara Pak, gitu ya, nggak mesti rumah tahanan itu, nggak mesti. Bisa jadi tahanan rumah, bisa jadi tahanan kota, bikinlah mempersempit. Tapi ya mungkin karena Jaksa Agungnya orangnya Ahok gitu ya, dari Nasdem, bisa jadi. Lalu dalam pernyataannya yang dirilis oleh Kejaksaan
Agung bahwa kalau polisi saja tidak menahan, ya kita juga enggak. Itu jadi alasan bijaksana. Sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Percis yang membuat umat Islam melakukan aksi lagi. Karena lambannya proses penegakan hukum. Ini dikait-kaitkan dengan Pilkada DKI. Jadi partai-partai yang pembela-pembela Ahok ini merasa dirugikan apabila Ahok sampai ditahan. Kemudian mereka juga berusaha untuk membuat aksi-aksi tandingan di seluruh Indonesia. Setiap Polres membuat aksi istighosah untuk apa? Jangan ada aksi berikutnya lagi, cukup aja udah pemerintah bikin di wilayah masing-masing. Tapi akhirnya tetap kami setelah bermusyawarah, kami melihat kalau kita terima saja secara ikhlas status tersangka itu dalam kondisi kita seperti ini, terus terang kita kalah. Walaupun dengan berbagai macam kekhawatiran. Khawatir yang pertama, kalau aksi lagi takut umat Islam bosan. Ini apa sih ini umat Islam dikit-dikit aksi lagi maunya apa sih gitu. Bisa jadi nanti umat Islam jenuh. Udahlah, emang dianya aja yang doyan apa demam demo, demam jalanan gitu. Bahasa kita. Ada lagi yang nanti kalau ternyata ada penyusup rusuh seperti yang akhir-akhir tanggal 4 November itu bagaimana? Karena ini ada rencana makar dari orang-orang tertentu, ya, mau kudeta, mau menduduki DPR, mau sidang istimewa dan terus menurut kita diskusinya panjang sekali. Berdebatnya itu panas sekali. Sampai akhirnya tokoh-tokoh GNPF, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, ada sekitar 5 kali kita ini diskusi, bermusyawarah untuk menentukan demo lagi. Tapi lama kalau kita yakin, kita juga yakini kita mesti maju, mesti untuk bikin aksi lagi setelah 4 November. Mesti. Kenapa demikian? Ini yang kami berikan keyakinan kepada para ulama, bahwasanya kalau kita tidak memiliki amunisi yang kuat, yang seimbang, nggak ada. Amunisi kita apa? Kita serahkan Ahok statusnya tersangka, lalu dia punya televisi, Metro TV itu, Kompas, ada lagi Kompas TV, ada lagi iNews, ada lagi MNC TV, Global TV, ini semuanya punya orang Cina kafir, semuanya Cina kafir. SCTV, Global TV, RCTI, semuanya grup dia. Nah, terus mau bagaimana kita? Kita punya apa? TV One aja diancam terus pakai
disebut membela juga tidak, tapi fair dalam urusan ini. Bapak Ibu sekalian, itu aja dikejar terus nih. Bahkan dari informasi yang saya terima, ILC itu mau dihentikan atau diganti orangnya. Jangan lagi Pak Karni Ilyas ya memimpin itu, karena itu Karni Ilyas ini anti reklamasi. Kalau anti reklamasi berarti ini anti bosnya Jokowi. Nah gitulah kurang lebih. Sehingga apa? Situs-situs Islam pun dan situs-situs yang anti terhadap Ahok itu dikejar, diblokir, dikejar, diblokir. Begitu dari sini kita bisa lihat bahwa kekuatan kita ketika kita menyerahkan urusan ini semua kepada mereka dalam posisi seperti ini tidak berimbang, maka kita nggak punya cara yang lain untuk selalu menghangatkan masalah ini biar nggak dilupakan orang. Kita harus bikin aksi berikutnya, aksi bela Islam 3. Dengan demikian kita bisa menyeimbangi daripada pemberitaan dan strategi musuh dari segi apa? Media sosial. Itu yang bisa kita punya. Hanya media sosial ini yang bisa kita miliki minimal menjadi penyeimbang, walaupun di sana upaya untuk membungkam melalui jalur media sosial ini luar biasa. Baru-baru ini ada tokoh pakar IT berjumpa dengan Ustaz Bakhtiar Nasir. Ustaz Bakhtiar Nasir ini ketua GNPF. Dia katakan apa? Pak, saya nggak bisa bilang. Seharusnya secara logika umat Islam pasti kalah. Pasti kalah. Karena media sosial itu mereka sudah bayar sampai triliunan, bayar orang khusus untuk melakukan pengerusakan terhadap serangan-serangan opini yang digencarkan oleh umat Islam. Pastinya umat Islam kalah secara logika. Tapi ini luar biasa, kita nggak paham dari mana bisa umat Islam memenangkan opini itu melalui medsos. Ini triliunan. Jadi kalau kita umat Islam kemarin kita rame-rame ini aksi kita turun demo ke lapangan, kemudian nyebar-nyebarin berita juga dari jalur yang hak. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian, ternyata diam-diam mereka juga gede-gedean mengeluarkan biaya-biaya untuk apa? Melawan kita. Jadi kita nggak rugi soalnya ini memang perang. Emang kita lagi perang sekarang ini. Jadi mereka total habis-habisan, ya kita juga total jihad habis-habisan. Cuma apa? Pasti Allah kasih kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Nah ini yang diherankan sama orang-orang itu. Padahal handphonenya Habib Rizik sudah di-cloning. Tiba-tiba keluar SMS yang menginstruksikan atau beredar SMS yang aneh-aneh yang tidak pernah Habib Rizik sampaikan. Itu kiai-kiai pada dapat. Pada dapat tuh. Nah ini dari sini akhirnya handphonenya Habib Rizik, kemudian handphonenya Pak Munarman ini dihentikan, ditutup secara permanen. Karena kita nggak berani tanggung jawab. Kalau nanti ada orang ngebom mana, tahu-taunya dia bilang saya disuruh Habib Rizik, ini buktinya. Ada SMS, ada bom dari ini SMS-nya Habib, nomornya Habib. Nah, mau diakui, mau tidak diakui bagaimana kalau itu nomor dia? Nah ini bahaya. Sehingga apa? Segera ditutup. Dari situ kita
pakai cara-cara yang lain untuk bisa menyebarkan informasi-informasi ke tengah masyarakat supaya kasus ini kita kawal terus, jangan sampai berubah. Hari ini di Jakarta juga digelar lagi aksi, ya, aksi tandingan. Mungkin kali ini merasa kepepet betul, ya, partai-partai pendukung Ahok akhirnya mereka bersama-sama. Kalau kemarin itu yang bikin PDIP yang undang ini, yang undang orang-orang di Bundaran HI, ternyata yang datang nggak sampai 1.000 orang. Nah, sekarang ini partainya langsung yang turun tangan, instruksi partai, Golkar harus turun, semua anggotanya harus turun, Nasdem juga demikian, PDIP-nya juga harus, dan juga mengerahkan anak-anak sekolahan, dan juga semua yang mereka miliki mereka akan kerahkan hari ini, ya, memanfaatkan Car Free Day ini. Dia mau memanfaatkan momen libur ini untuk bisa mengerahkan massa untuk menandingi aksi yang kemarin. Tapi apa? Dia menyebutnya dengan sebutan namanya kebinekaan, persatuan. Jadi seakan-akan mereka yang menista Islam, menista agama itu orang-orang yang berkebinekaan, padahal dia menista. Nah, untuk itu saudara sekalian, kali ini apa nih maksudnya kita ke depan? Saya seminggu yang lalu diundang ke Medan. Umat Islam di Medan bangkit. Mereka bersatu. Mereka itu marah besar. Emang kalau turun dari Medan puluhan ribu, Pak. Dari Medan, dari Padang, itu ribu-ribuan orang. Dan demo besar yang dilakukan di sana memang besar banget. Mereka panitia juga bilang, wah saya nggak nyangka sampai begini. Ya itu seperti yang kita alami juga di Jakarta. Wah kita nggak nyangka sampai begitu, gitu. Nah dari sini Bapak Ibu sekalian, satu orang Medan ini bertanya kepada saya, Pak Kiai, emang orang Jakarta nggak ada yang berani bunuh Ahok? Gue berani, Ustaz. Dan kalau satu aja begitu selesai urusan, kata dia. Wah, saya bilang, nah yang begini gue demen nih. Ya, jadi semangatnya dia sampai dia bilang, kok mesti sampai demo besar, sampai kayak begini, menguras tenaga, menguras waktu, menguras energi, menguras dana untuk seorang Ahok. Satu orang aja udah bergerak selesai. Nah, saya sampaikan, saat sekarang ini urusan Ahok ini urusan kecil. Ini bukan lagi masalah Ahok. Ahok ini urusan perkara sangat kecil. Gitu. Kalau satu Ahok ini penista agama, satu ada yang bunuh, apa selesai? Tidak. Besok lusa akan muncul ribuan Ahok lagi yang kerjaannya menista agama dan tidak ditegakkan hukum seperti dia. Ini yang berbahaya, saudara. Kita melihat bahwasannya ini Indonesia sekarang sudah terjajah oleh kekuatan asing dan asing, sehingga penegak hukum tidak mampu menerapkan hukum terhadap antek-antek asing ataupun asing ini. Ini yang berbahaya. Polisi kita, penegak hukum kita sudah terjajah. Mereka yang seharusnya sebagai penegak hukum dibayar sama rakyat untuk menegakkan hukum, digaji sama negara ini, difasilitasi dari sepatunya, mobilnya, rumahnya, dibayar sama rakyat untuk menegakkan hukum. Tapi kali ini terhadap seorang
Taipan penguasa di Indonesia, apa saja yang mereka mau. Apa karena mereka sudah berhutang budi yang cukup besar sehingga mereka nggak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang Ahok ini? Maka daripada itu di sini kita bilang tidak bisa. Siapapun orangnya, selama dia berada di wilayah hukum NKRI, wajib diberlakukan hukum secara sama apapun juga yang terjadi. Nah, ini aparat penegak hukum wajib melaksanakan itu apapun resikonya. Kalau seperti ini berarti aparat penegak hukum ini dia sudah menjadi alat kekuasaan, bukan penegak hukum lagi sudah. Ini yang kita katakan kita sudah terjajah. Oleh karena itu kewajiban kita saat sekarang ini sebagai anak bangsa yang cinta negara, cinta Republik Indonesia, wajib kita berjuang untuk merebut kembali TNI, polisi, kejaksaan dan pengadilan. Wajib kita rebut kembali untuk kita kembalikan kepada fungsinya sebagai penegak hukum, sebagai alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Ini yang ada sekarang nih, kalau lawan-lawan politik gampang banget nangkepnya. Mantan-mantan menteri ditangkepin. Wah, korupsi tangkap, ini tangkap, giliran Ahok udah terbukti korupsinya, udah ditangkap-tangkap sampai sekarang. Wah, kalian. Kasus sumber waras sudah jelas, nggak ditangkap juga. Penggusuran pakai polisi, pakai tentara, apa-apa lagi nih saudara sekalian. Alat negara dijadikan salah seperti begitu, menggusur rakyat seenak-enaknya. Lalu apa? Dia bangun apartemen yang jumlahnya satu gedung itu bisa ribuan rumah. Satu gedung bisa 1000 rumah. Dia bergedung-gedung dia bangun semuanya. Siapa yang bisa mengisi orang di sana? Siapa yang bisa beli? Siapa yang bisa menempati itu tempat? Rakyat-rakyat miskin digusur di sepanjang pantai. Untuk apa? Untuk kepentingan apa? Dari sini juga kita menjadi catatan bahwasannya kita nggak bisa. Kita tidak bisa menerima. Urusan Ahok itu urusan kecil. Ini jadi masalahnya jadi kompleks. Ada tekanan politik, tekanan partai-partai pendukung Ahok. Kemudian ada masalah investasi dari Taipan Cina yang sudah menggelontorkan dana dan sudah diterima oleh partai-partai tersebut sehingga mereka nggak bisa lagi menarik diri. Ini semua udah terjebak. Ini skenario Allah Ta'ala. Skenario Allah. Udah diikat, mereka dikunci, nggak bisa berbuat apa-apa. Termasuk Jokowi. Jokowi udah disandera sehingga Ahok berani sesumbar. Kalau saya sampai di penjara, saya bongkar kecurangannya Jokowi, sesumbar. Jadi Jokowi itu udah dicocor hidungnya, udah disandera sama Ahok. Lo ikut gua, ikut. Partai-partai juga begitu. Mau lari bagaimana lagi kalau udah nerima triliunan. Nah, ini yang sekarang ini saling sandera di antara mereka sehingga Ahok nggak bisa ditangkap ya. Nah, untuk itu ini keadilan di negeri kita ini yang kita anggap sudah terjajah dan ini sudah sangat-sangat merugikan kita. Akhirnya terpaksa aksi bela Islam yang ketiga ini terpaksa kita gelar lagi, kemudian dilarang dan juga dituduh makar segala macam. Begitu dituduh makar, tokoh-tokoh GMPF dipanggil mau diperiksa walaupun sebagai saksi. Kita bilang nggak ada urusan nih, periksa-periksa nih, mau ditangkap kayak sekalian nggak masalah. Tapi kita bulatkan tekad dulu, aksi ini tetap harus jalan. Soal Ahok ini nggak bisa dihentikan. Serangan mereka melalui opini media massa yang penuh dengan kecurangan ini nggak bisa kita hentikan. Kita wajib terus harus maju apapun
isunya sangat santer, tiba-tiba marinir menyatakan TNI Angkatan Laut akan ikut aksi damai, ikut mengamankan bersama-sama masyarakat. Alhamdulillah, TNI Angkatan Laut duluan menyatakan ikut aksi, walaupun ikut untuk mengamankan. Terus Panglima TNI juga menyatakan demikian, udah TNI ikut aja bareng, tanpa senjata kita ikut mengawal. Mulai kagok kepolisian, ketika ditanya itu yang makar yang mana, lihat aja di Google. Kapolri dapat beritanya dari Google, luar biasa saudara-saudara. Akhirnya dibully habis-habisan, udah dibully habis-habisan, dan ternyata GNPF dapat dukungan banyak pihak. Akhirnya Kapolri sempat kasih sinyal, kalau di Monas sih nggak masalah. Nah, itu sinyal untuk kita bisa berdiskusi, ada pintu komunikasi ada, kita manfaatkan. Kita sampaikan dulu pemaparan kita, Pak, kenapa kita nggak mau di Monas. Karena yang pertama, satu, Monas ini terlalu dekat dengan istana, cuma nyebrang pagar doang. Hanya satu jalan yang bisa dia pagar, terlalu dekat. Kedua, Monas itu pintunya berapa? Berarti ada penyempitan orang nanti. Ini berbahaya kalau orang banyak. Seperti kemarin kita itu begitu bahaya. Kita keluar dari Istiqlal saja. Saya mengawal Habib Rizik keluar dari Istiqlal tempat imam sampai ketemu mobil komando 2 jam. Allahu Akbar, itu penuhnya kita, pintu-pintu yang segitu besar, tapi dengan jumlah orang yang begitu banyak, mau bagaimana kita? Emang sempit jadinya semua. Keluar itu luar biasa, sesak benar-benar, sampai saya udah lemes, saya udah mau pingsan, saya tahan terus ya. Beli teh botol lagi, minum teh botol terus, saya pokoknya bikin seger. Nah, pikirin penyakit udah pokoknya baik dah. Alhamdulillah. Sama Ustaz. Sampai di sana, depan istana itu asar udah lewat. Sholat asar di depan istana, baru nego sampai malam, negonya sampai malam. Ya. Kita bilang apa? Nah, ini kalau di Monas, pintu-pintu kayak begini berat, kita nggak bisa terima. Kecuali dibuat pintu-pintu darurat. Jadi pagar-pagar itu dibongkar dulu lah sementara, pagar-pagar Monas dibongkar sementara, nanti setelah itu bikin lagi. Karena pikiran kami cuma satu, bagaimana menyelamatkan nyawa peserta. Jadi pintu keluarnya kalau banyak kan mudah, Pak. Kalau ada apa-apa mudah keluar, nggak berhimpitan, nggak menjadi insiden yang sangat bahaya. Kita minta fair aja. Ternyata dia sudah bilang, artinya kalau di Istiqlal kita katakan tidak bisa karena udah nggak muat, nggak menampung. Kalau di Monas boleh, tapi dengan syarat, catatan A, B, C, D, D, banyak banget syaratnya. Alhamdulillah beliau setuju. 3 kali pertemuan, akhirnya kita sepakati acara itu berlangsung di Monas. Kemudian kita katakan kenapa kita gelar sajadah. Jadi izinnya kita nggak perlu izin keramaian, karena kita bukan izin mau sholat. Kita bukan izin mau sholat, kita izin mau unjuk rasa. Unjuk rasa itu menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu cukup pemberitahuan, bukan izin. Jadi polisi bilang saya tidak mengizinkan, ya itu siapa yang mau minta izin sama ente? Kita nggak mau minta izin sama ente, kita ini mau cukup pemberitahuan, ente ngamanin, selesai. Kita mau unjuk rasa, cuma urusan nanti gelar sajadah itu teknis saja. Soal apa? Soal kegiatan aksi itu apa? Ada
Kemudian aksinya zikir, karena kita lebih senang duduk. Kalau duduk itu kita menghindari provokasi. Menghindari provokasi lebih enak duduk. Nah sekarang ini bagaimana kalau kita model long march begitu? Itu bahaya, karena kita dengar akan banyak provokasi. Kita juga menghindari daripada upaya-upaya provokasi. Duduk aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, dari sini alhamdulillah disepakati tempat di Monas, kemudian WC diperbanyak. Kami WC-WC yang GNPF adakan itu buat di luar, di jalanan. Tapi sepenuh Monas itu WC-WC pemerintah yang nyediain kepolisian. Alhamdulillah dipenuhi. Tempat wudhu begitu juga, mobil-mobil tangki wudhu itu polisi yang menyediain. Kita menyediakan yang di luar. Setelah itu, setelah adanya kesepakatan tempat di Monas dan Kapolri berjanji untuk mencabut larangannya, ternyata enggak juga. Larangan masih berjalan terus. Di beberapa provinsi masih ada pelarangan orang yang mau ikut aksi, sehingga bis-bis, perusahaan-perusahaan bis yang sudah di-charter itu justru mereka membatalkan secara sepihak karena diancam akan apa? Akan diberikan sanksi perusahaannya kalau dia tetap mengangkut jamaah dari sana. Bahkan ada gubernur Kalimantan Timur, dia menyatakan itu yang rakyatnya yang pergi ke Jakarta itu adalah calon teroris. Calon teroris. Semakin dia sebut dilarang, itu dia sebut calon teroris. Masya Allah, masyarakat Balikpapan, Samarinda rame-rame berangkat sampai charter 10 pesawat. Charternya nggak tahu 10 pesawat langsung dicharter. Masya Allah, Kalimantan Timur pengusahanya nggak sedikit. Dia pikir itu aksi ece-ece, aksi abal-abal. Orang-orang miskin yang pada ikut, saudara sekalian, patungan semua, dia charter 10 pesawat rame-rame berangkat, ribuan orang. Di Padang begitu juga, bis-bis dilarang, dia charter pesawat-pesawat, saudara sekalian, luar biasa. Di Ciamis, bis-bisnya menyatakan diri batal. Akhirnya kiai-kiai musyawarah. Begitu kiai-kiai musyawarah, mereka memutuskan. Padahal saya waktu itu sudah sempat kasih usul. Kalau kita orang Islam kan banyak yang punya mobil pribadi. Ayo kiai kasih fatwa, umat Islam, ayo pinjamin mobilnya untuk Allah, pinjamin mobilnya untuk Al-Quran. Yang punya motor, pinjamin motornya untuk kegiatan Allah. Itu motor juga dari Allah. Ayo berikan. Nggak kurang angkutan untuk ke Jakarta. Bahkan kalau perlu masih ada waktu jalan kaki. Saya pikir, subhanallah, kiai-kiai di Ciamis, dia bilang kita pilih jalan kaki saja. Walaupun kita juga punya mobil, kita juga punya motor. Kalau motor ratusan ribu motor ya macet juga Pak, penuh sepanjang jalan. Akhirnya dia pilih jalan kaki. Hitung-hitung hampir 300 kilo. Jakarta, Ciamis. Mereka tekad jalan kaki. Start dilepas dari alun-alun, mulai bergerak. Alun-alun Ciamis, 10.000 orang jalan kaki menuju Jakarta. Gempar dunia. Gempar dunia. Sepanjang jalan, masyarakat keluar rumah pengen lihat ini beneran mau jalan kaki. Beneran ini. Dari gunung-gunung orang turun. Orang turun kita tungguin. Kita mau lihat bener nggak nih ada orang yang mau jalan kaki apa cuma bohong. Benar-benar mereka turun jalan. Akhirnya masyarakat antusias.
turun ke jalanan, dia bawa air minum, ada yang bawa makanan, bawa lontong, bawa lemper, ada yang kasih karena kaki udah, ada yang mulai bengkak-bengkak, yang lecet-lecet, ada yang naruh sendal di jalanan, tinggal pilih maunya apa. Masyarakat lumpuh antusias di pinggir jalan menangis, nangis. Jadi keteguhan perjuangan nggak bisa dihentikan oleh apa. Rintangan nggak ada yang menghalangi. Itu umat Islam kalau sudah tekad berjuang, nggak ada yang bisa menghalangi. Apapun juga, nggak ada urusan. Allah udah kasih rodanya di kakinya sendiri. Sebab saya teringat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka jalan kaki untuk berjihad, antar kota, nggak masalah, nggak jadi kecil. Apapun juga. Dulu Kaisar Persia sempat minta bantuan kepada Romawi, minta bantuan pasukan. Dia bilang apa? Bantu kami dong, kita mau lawan ini umatnya Muhammad, sahabat-sahabatnya Muhammad. Apa Kaisar bilang? Ya Kisra, la qibala lana liqaumin law aradu khal'al jibali la khala'uha. Wahai Kisra, kita tidak ada apa-apanya sama satu kaum yang mana kaum tersebut kalau mereka sudah berkehendak ingin mencabut gunung, pasti mereka cabut itu gunung-gunung yang mereka mau cabut. Itu sifat umat Islam, sifat umat Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah bulat tekad, tidak ada alasan yang lain, saudara sekalian. Apapun mereka kerjakan untuk Allah dan Rasulullah, itu pengorbanan. Saya melihat ternyata masih ada. Masih ada umat Islam yang seperti itu semangatnya. Mereka mengajarkan kepada kita perjuangan. Padahal saya sudah berhitung, aduh, kalau aksi kita lebih sedikit dari 411, malu kita. Malu kita. Pasti akan dinyinyir oleh media-media mainstream. Umat Islam aksinya lebih sedikit, ternyata Allah punya cara dahsyat untuk memanggil hati umat Islam dari manapun. Dengan hikmahnya, pelarangan-pelarangan tersebut ternyata tidak sama sekali membuat surut semangat umat Islam, tapi justru semakin bangkit. Saya sambut saudara-saudara kita yang dari Ciamis, walaupun akhirnya polisi menawarkan bis-bis di Tasik, mereka tolak. Akhirnya Habib Rizik katakan, kami GNPF akan menyediakan bis, terimalah. Lalu mereka bilang, ya sudahlah kalau begitu, gimana baiknya Habib saja. Tapi terus terang, ini jamaah masih mau jalan. Ya sudah, jalan aja dulu lah sampai Bandung. Di Bandung, Gubernur Jawa Barat menyambut mereka dan siap memberikan juga fasilitas bis. Alhamdulillah, sebagian dari mereka untuk menghormati akhirnya naik bis 10 bis. Sebagian yang lainnya lanjut jalan kaki, sudah lanjut menuju Cianjur. Luar biasa. Saya sambut di Masjid Atin. Bagaimana para pengusaha-pengusaha berebut untuk menyantuni mereka, berebutan. Apa yang mereka inginkan, Ustaz Sodri?
50.000, 20.000 dioplos. Apa ini masih gerakan politik atau ini sudah gerakan iman? Untuk itu dari sini saya sampaikan, aksi 12 kemarin adalah aksi iman yang tidak sepatutnya bagi orang yang sadar. Mereka harusnya faham ini adalah gerakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tujuannya Allah? Yang kami yakin adalah Allah sengaja untuk menyelamatkan Indonesia dan membangkitkan kembali Islam sebagai pemilik Indonesia, pembentuk Indonesia, dan satu-satunya cara yang menyelamatkan Indonesia harus kembali lagi ke pangkuannya, harus kembali lagi ke pangkuan Islam, baru selamat ini Indonesia. Artinya surat Al-Maidah ayat 51 wajib diterapkan. Yuk sama-sama kita berjuang menerapkan ini. Ada teman-teman kami orang-orang non-Islam, dia datang bertanya, Pak Kiai bagaimana? Kalau antum mau syariat Islam, kita ini bagaimana? Kan NKRI bersyariat, kami ini jadi orang non-Islam bagaimana? Loh, Anda kan juga punya syariat, berhak. Kami umat Islam berhak melaksanakan syariat kami. Anda juga berhak menjalankan syariat Anda. Gak ada yang larang. Kalau Anda mau melaksanakan syariat kami, silakan, itu suka-suka Anda. Kalau Anda mau menjalankan syariat Anda, silakan. Oh begitu maksudnya. Kita nggak boleh berkebiri orang untuk taat. Indonesia ini negara berketuhanan dan Maha Esa, negara yang sangat menghormati nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, bahkan wajib untuk menjalankan perintah-perintah Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau sekarang ada yang menyimpang, ayo wajib kita luruskan konstitusi sesuai dengan ayat suci kita, tanpa mengebiri yang lain. Makanya aksi 212 itu bukan anti Kristen, karena aku Kristen misalnya. Jadi aksi ini aksi anti Kristen, tidak. Aksi 212 juga bukan aksi anti Cina, tidak juga. Banyak orang-orang Tionghoa yang kemarin hadir bersama-sama kita, bukan anti Cina. Mereka tahu ini bukan anti Cina, ini anti penistaan agama apapun. Nah untuk itu saudara sekalian, babak yang berikutnya kita ingin memberikan pesan kepada umat Islam, yuk mari berjuang. Apalagi kalau sampai nih Ahok sampai dibebasin, dia nggak masuk penjara juga. Saya rasa udah waktunya kita pikirkan untuk kita ke DPR mencabut amanat kepada Jokowi karena dia sudah tidak sanggup menegakkan amanat undang-undang di Republik Indonesia. Itu sudah waktunya kita pikirkan. Jadi kalau ngomong begini bukan makar, ini semua konstitusional, boleh-boleh aja. Kalau begitu waktu makar tuh, itu kita acara hukum kok terbuka. Nggak ada. Itu pendapat, masa nggak boleh berpendapat? Kalau misalnya hukum udah tidak ditegakkan, keadilan tidak bisa ditegakkan, mau apa lagi? Waduh, jangan kata ya Jokowi gitu, Soeharto jenderal besar bisa diturunkan, bisa dicabut dengan sidang istimewa. Soeharto jenderal besar bisa diturunkan, nah, apalagi Jokowi ya? Yang bukan dari militer, bukan dari apa-apa. Kalau Allah sudah berkehendak, ayo mari sama-sama kita bangkit, tetap berjuang selamatkan Indonesia. Bukan pengen berubah negara, bukan pengen rubah Pancasila, rubah UUD, enggak. Kita pengen dijalanin sesuai amanat. Itu aja konstitusi kita, yuk kita jalan bersama-sama. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Kepada pengacara dipersilakan. Pas. Jadi memang kalau dalam pengadilan Ahok ditahan, ditangkap, dipenjarakan, dihukum
sebut sebagai bersalah dan seterusnya. Itu yang perlu dipikirin. Tapi kalau sampai enggak, sampai tidak ditahan, ini yang buat kita udah jelas arah. Kita pasti akan ke DPR, pasti kita akan minta sidang istimewa kalau Ahok sampai bebas. Yang jadi masalah ini yang kami belum dapat jawabannya, jika Ahok dihukum. Nah itu belum dapat jawabannya itu. Kami masih berunding langkah apa ya, karena ini kelihatan kemungkinan masih 2 minggu lagi baru gelar sidang. 2 minggu lagi baru gelar sidang. Dan diperkirakan akan berjalan cukup lama karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Ahok ini cukup banyak. Tapi memang dari sini untuk yang kalau Ahok sampai ditahan, pasti langkah-langkah GNPF akan ambil langkah-langkah berikutnya. Arahnya kita kemungkinan besar penyadaran kepada pihak pemerintah dalam mengambil langkah-langkah kebijakan. Hubungan internasional ini nggak boleh merugikan Indonesia, nggak boleh. Jadi tetap harus ada batasan-batasan, kompromi itu harus ada kompromi, tapi batasan juga harus ada. Tidak boleh melanggar batasan keimanan seseorang. Ekonomi nggak boleh dirugikan. Kayak sekarang seperti ini reklamasi tubruk aja, nggak pakai aturan hukum, nggak pakai ini, kemudian represif terhadap rakyat miskin. Ini kayak begini kan nggak boleh ada. Nah, ini faktor utamanya. Kita sudah tahu semua. Kita akan cari cara untuk masalah faktor ini. Karena kita umat Islam ini cinta damai, kita ini cinta negeri. Nggak mau kita membuat sesuatu yang merugikan negeri ini, nggak mau. Makanya langkah-langkah kita juga nggak mau yang merugikan. Tapi kita juga harus sampai tegas dan sampai. Dalam hal ini GNPF juga sudah berhitung. Banyak sekali analisa-analisa yang kita lakukan, maupun juga teman-teman kita dari baik dari dalam maupun dari luar DPR-MPR. Hitung-hitungannya kita berhitung terus, termasuk kepada pihak TNI. TNI secara sabta marga dia ada di pihak rakyat, pasti itu. Itu tabiat TNI secara sabta marga. Tapi kalau ini yang oknum-oknumnya ini saya nggak paham. Tapi biasanya ada begini karakter TNI itu. Saya kan suka-suka ketemu sama jenderal-jenderal purnawirawan yang udah tua-tua ini, Pak. Kami bantu, kami dukung ya, katanya. Ya silakan Pak, ini aksi kita semua. Pihak TNI ada di mana nih Pak? Oh tenang aja. Kalau yang turun 1.000 sampai 10.000 orang, ya kami berada di pihak pemerintah. Tapi kalau 10.000 sampai 100.000 orang, kami abstain, mengamati aja. Tapi kalau 100.000 sampai 1 juta orang, kami pimpin rakyat. Enak banget. Itu statement standarnya tentara tuh begitu. Kalau 100.000 sampai 1 juta orang yang turun, kami pimpin rakyat, itu kata dia seperti itu. Nah, entah apa maksudnya, tafsirnya seperti apa, itu kan multi tafsir. Cuman statement seperti itu tuh keluar dari banyak orang. Saya ketemu sama jenderal satu begini, ketemu sama orang satu jenderal begini juga ngomongnya, ketemu sama orang satu begitu juga. Oh, ini berarti ada
itulah bahasa mereka seperti itu. Tapi wallahu a'lam, dalam hal ini juga kita tidak mau berspekulasi. Tapi kalau untuk yang Pak Gatot, Panglima TNI, kita belum pernah ketemu. Tapi kalau dia menemui ulama yang lain bisa. Ketika menemui Habib Rizik, Ustaz Bahtiar Nasir, FPI, ini nggak berani nih. Saya nggak ngerti ada apa, ya, atau mungkin juga ya mungkin dia termasuk yang sudah seperti apa, saya nggak paham. Kenapa dia nggak bisa menemui kita? Paling kemarin akhirnya Presiden Jokowi dan lengkap dengan Wakil Presiden dan juga Menko-Menkonya semuanya hadir, ikut menyapa masyarakat yang hadir, walaupun Jokowi nggak jelas arahnya apa. Ya cuman berterima kasih saja ya sudah. Ya kita bilang ya terima kasih kembali, itu aja udah. Bapak Ibu sekalian, kita sudah memikirkan, tapi kita enggak, sebenarnya bukan arah politik. Tapi kalau seperti ada teman-teman yang lain pengen udah langsung aja deh kita geruduk istana, langsung aja kita geruduk DPR, kan begitu. Kita sampaikan bahwasannya kita agendanya bukan agenda ke situ. Tapi kalau ini sudah kehendak Allah, apa boleh buat kayak tadi tuh misalnya, betul-betul hukum ini sudah digadaikan untuk kepentingan asing dan asing, kita sudah terjajah, apa boleh buat, umat Islam wajib ambil alih negeri ini dan wajib mengembalikan kembali negeri ini ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam rangka menegakkan hukum yang adil dan menegakkan konstitusi kita secara adil dan bermartabat. Dan dari sini Bapak Ibu sekalian, kita melihat juga kemungkinan berapa kali umat Islam dijadikan alat terus. Dulu untuk memerdekakan Indonesia secara total, NU bangkit, lalu ulama membuat resolusi ulama dan diamini oleh seluruh ormas Islam yang lainnya, dan jihad terjadi di mana-mana. Ribuan syuhada di Surabaya itulah yang melahirkan, artinya penjajah hengkang secara permanen dari Republik Indonesia, jihad. Tapi setelah jihad, Soekarno justru merangkul Soviet, justru merangkul PKI, sampai akhirnya ada pemberontakan dan terus menerus seperti itu, sampai akhirnya tahun 65 terjadi G30 SPKI. Umat Islam bangkit lagi, lawan komunis di mana-mana, nyawa orang banyak yang hilang. Begitu Soeharto jadi, umat Islam dipinggirin lagi, zaman Orde Baru, Islam disingkirkan, sampai akhirnya muncul gerakan berikutnya, reformasi. 30 tahun berikutnya ada reformasi, umat Islam lagi yang diandelin. Begitu umat Islam diandelin, jadi Soeharto lengser, siapa yang jadi? Apa untuk Islam? Ternyata enggak juga, bukan untuk Islam juga, tetap untuk kepentingan asing, kepentingan yang lain-lain. Nah, saat sekarang ini kita tidak mau lagi untuk seperti itu. Kita ingatkan kepada semua pihak yang ingin berpolitik, kita nyatakan bahwasanya umat Islam jangan berselancar di gelombang ombak umat Islam, jangan berlayar di arus gelombang umat Islam. Kita punya cara sendiri, dan kita akan rapikan struktur kita, rapikan kemampuan kita, dan juga komunikasi kita ke depan. Dan sehingga apa? Indonesia tetap akan jauh daripada yang dipikirkan tadi,
terjadi misalnya Papua akan pisah, kemudian Maluku, Kupang, sekalipun daripada skenario global memang ada skenario global itu Papua akan dipecah konflik. Kalau untuk orang Papua disebut dengan konflik budaya, jadi Islam lawan budaya. Kemudian di NTT Islam lawan budaya, di Bali Islam lawan budaya, itu akan dihembuskan. Nah, kalau sekarang ini juga dihidupkan di sana, itu semata-mata karena mereka tidak tahu. Mereka tahunya akan provokasi orang-orang. Itu GNPF, Habib Rizik itu menolak Kristen, mereka anti Kristen, anti agama, ingin merubah negara dan seterusnya. Itu yang ada di benak dia, sehingga orang-orang Papua dengan simpelnya dia bilang, oh orang Jakarta sudah menolak Kristen. Kalau begitu kita jangan lagi bergabung dengan Jakarta, ajak aja Ahok biar jadi presiden Papua. Itu memang omongan-omongan seperti ini, itu ucapan-ucapan yang tidak berdasar dan tidak akan menjadikan langkah kita surut karena mereka hanya kemakan fitnah. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.